Forgas Bali, Musyawarah Pelayan Umat Kristen, Keuskupan Bali, Satgaswil Densus 88, Patriot Garuda Nusantara, Porkom Taksu Bali, serta para undangan menjadikan acara ini sebagai momentum berharga untuk meningkatkan diri dan mempererat persaudaraan di antara kita. Bahwa kami mengecam dan menolak tegas sikap dan perilaku intoleran. Mendukung ini karena ini adalah ormas-ormasnya andalan FKUB dalam menjaga NKRI. Semoga bermanfaat. Ratu tidak mohon maaf. Yang perlu digarisbawahi bahwa laporan dari Majelis Ulama Indonesia itu adalah bentuk akumulasi. Untuk yang di BK adalah bentuk akumulasi dengan sebelumnya ada laporan dari lembaga-lembaga adat umat Hindu. Jadi endingnya ada di Majelis Ulama Indonesia. Untuk di kepolisian ini juga bentuk akumulasi dari sekian banyak perbuatan yang dilakukan oleh AWK sejak tahun 2014 sampai saat ini. Dan prosesnya kita akan desak kepolisian agar segera. Nah, jadi tidak terpecah sebenarnya, tapi ada pihak-pihak yang ngotot ingin bertahan. Nah, ini yang sedang kita proses di pengadilan. Tanggal 1 April besok, memori kasasi kita naik ke Askariyat namastuti Om pranamya Baskar Dewam Sarwa Klesa Winasanam Pranamya Ditya Siwartam Bukti Mukti Warapradam Om 2024 bertempat di Gong Perdamaian Kertalangu Desa Kesiman Denpasar, Bali. Semoga melalui doa ini semakin kuat bertumbuh rasa kebersamaan dalam perbedaan, kuat dalam kesatuan. Kami yang berkumpul pada pagi hari ini, para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan berbagai organisasi kemasyarakatan di Bali, mendeklarasikan diri untuk menjaga keharmonisan dan kerukunan masyarakat di Bali, berkomitmen dengan pernyataan deklarasi kebinekaan untuk menjaga keutuhan bangsa. Semoga berkah muncul dari segala arah, mencapai para pencari kebenaran. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Pada pagi hari ini kita berkumpul di tempat ini dalam rangka menghadiri acara deklarasi Aliansi Kebinekaan Bali sebagai pengejawantahan toleransi yang ada di Bali, dan secara bersama-sama menjaga Bali dari ancaman intoleran dan radikalisme yang juga termasuk di dalamnya adalah ancaman dari kepercayaan transnasional. Selamat kepada pengurus Aliansi Kebinekaan Bali yang terpilih. Semoga dapat menjalankan tugas serta amanah ini dengan baik. Bapak Jalaluddin SKCCL Wakil Sekretaris Divisi Akomodasi Agung Brahmantara dan Ekonomi, Bali Serpong, Forgas Bali, Musyawarah Pelayan Umat Kristen, Keuskupan Bali, Satgaswil Densus 88, Patriot Garuda Nusantara, Porkom Taksu Bali, serta para undangan. Pengertian
hormat menghormati, saling percaya, dan mengedepankan kebersamaan di atas prinsip-prinsip kesetaraan, keadilan, dan perdamaian. Yang keempat, memberikan inspirasi dan motivasi bagi kita semua guna menjalin rasa kesatuan dan persatuan demi terwujudnya negara kesatuan Republik Indonesia yang berkarakter. 5. Mendorong peranan pemerintah dan swasta dalam upaya mewujudkan kerukunan, toleransi, serta keharmonisan masyarakat di Bali. Jadikan acara ini sebagai momentum berharga untuk meningkatkan diri dan mempererat persaudaraan di antara kita. Aliansi! 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 Yang Ratu hormati Ketua Majelis Ulama Indonesia Bali, ya, Bapak Kiai Haji Mahrusun, yang tergabung dalam Forum Kerukunan Beragama beserta yang tergabung di dalam Aliansi Kebinekaan Bali. Yang saya hormati, yang Bapak PJ Gubernur, ya, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dispakpol Provinsi Bali. Mohon maaf ya, mestinya nomor 1 saya. Dengan telah terbentuknya Indonesia di Bali, pada hari ini Asosiasi Forum Kerukunan Umat Beragama Indonesia sebagai Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Bali sekaligus sebagai Pendeta Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali hadir di tengah-tengah tokoh-tokoh agama, di tengah-tengah para pejuang, para pemimpin-pemimpin, pelopor-pelopor yang sudah Ratu lihat tadi adalah ormasnya FKUB. Ormasnya FKUB. Karena Ratu sudah termati di kerukunan umat beragama Indonesia di dalam menegakkan, menjaga NKRI yang berpancasila, berbineka tunggal ika. Aliansi kebinekaan ini sangat penting dan strategis karena aliansi kebinekaan ini menjaga, mempertahankan, bersikap terhadap segala cobaan, ancaman kerukunan Indonesia, khususnya Bali. Karena tidak mungkin tokoh-tokoh FKUB, tokoh-tokoh majelis kebijakan aliansi kebinekaan yang akan bergerak sangat penting artinya. Tetapi Indonesia sangat bergantung dengan kerukunan, sangat bergantung dengan kerukunan. Indonesia ini akan tetap rukun juga. Indonesia akan menjadi terjamin keamanannya, kedamaiannya, kemudian dengan kerukunan
saja sekedar negara majemuk, tapi paling majemuk di dunia. Tantangannya juga banyak. Darinya, ini juga camkan. Oleh karena itu, Indonesia sejak kemerdekaannya, sehingga mereka yang tidak mengharapkan selalu ingin mengobrak-abrik Indonesia. Caranya adalah mengganggu kerukunannya. Perlu diwaspadai. Berikutnya Ratu sampaikan bahwa kita harus waspada, menjadi pionir, menjadi produk provinsi-provinsi. Ratu jaga martabat Indonesia. Hanya pemuda-pemuda pejuang-pejuang seperti aliansi inilah menjadi harapan, menjadi ormasnya. Yang poin-poin yang mungkin bisa Ratu sampaikan, dan tadi inspirasi ini muncul di mobil pada saat meluncur dari aliansi kebinekaan Indonesia di Bali ini. Semua pihak, negara, presiden, menteri-menteri menghargai, mendukung ini karena ini adalah ormas-ormasnya andalan FKUB dalam menjaga NKRI. Semoga bermanfaat. Ratu tidak mohon maaf karena apa yang Ratu sampaikan. Mudah-mudahan itu menjadi sebuah kebenaran di dalam menjaga, menjadi garda terdepan kerukunan bangsa. Itu berarti menjaga terdepan juga NKRI dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Rote. Sebelum Ratu tutup, kepada segenap umat Muslim tercinta, Ratu sampaikan selamat menjalankan ibadah suci puasa bulan Ramadan. Raya Tri Suci, Kamis Putih, Jumat Agung, dan Minggu Paskah. Mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Inspirasi dari Bapak Ketua FKUB Provinsi Bali yang telah semakin memperkuat tekad dan jiwa kami untuk menjaga kerukunan, keharmonisan, dan merawat serta memperkokoh kebinekaan kita. Kita sadari betul bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia ini harus kita jaga, harus kita rawat, dan harus kita perkokoh sebagai sebuah keniscayaan kita. Baiklah, bahwa atas dasar kesadaran dan kepedulian masyarakat Bali tentang pentingnya menjaga dan merawat kebinekaan, toleransi antar umat beragama, suku, ras, dan etnis di Bali sebagai daerah heterogen yang terdiri dari berbagai macam agama, suku, ras, dan etnis untuk bersama-sama menjaga kerukunan, toleransi, dan kedamaian masyarakat yang ada di Bali. Berdasarkan pemahaman tersebut dan diiringi rasa tanggung jawab kepada bangsa dan negara, maka perlu diyakini dan dinyatakan secara tegas dalam suatu deklarasi sebagai berikut. 1. Bahwa kami masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Bali, sangat menyadari sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia
Indonesia telah dihuni oleh anggota masyarakat yang heterogen dengan berbagai latar belakang agama, suku, ras, dan etnis, maka membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya kerukunan, toleransi, dan kepedulian masyarakat dengan semangat kebersamaan, persaudaraan demi terwujudnya masyarakat yang aman, damai, sentosa adalah menjadi sebuah kemutlakan yang harus kita perjuangkan. 2. Bahwa untuk itu perlu adanya wadah yang dapat dijadikan sebagai rumah besar bersama bagi segenap golongan dan atau kelompok masyarakat dari berbagai latar belakang perbedaan tersebut, guna secara bersama-sama menjaga dan merawat 4 pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, demi terjaganya toleransi, kerukunan, keharmonisan, kedamaian masyarakat yang ada di Pulau Bali, demi persatuan dan kesatuan bangsa. 3. Bahwa kami mengecam dan menolak tegas sikap dan perilaku intoleran, rasis, diskriminatif, dan radikal yang coba-coba ditumbuhkan oleh pihak-pihak tertentu di dalam masyarakat Bali yang ingin merusak kerukunan, keharmonisan, dan kedamaian masyarakat Bali yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Sebagai simbol perdamaian universal ini akan dimulai pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Tanah pun di Pulau Bali ini untuk tumbuhnya dan berkembangnya paham-paham tersebut. 4. Didasari kesadaran kebangsaan berlandaskan falsafah bangsa Pancasila tentang pentingnya merawat, menjaga, dan memperkokoh kebinekaan Tunggal Ika, maka kami dari berbagai elemen masyarakat Bali dengan berbagai latar belakang lintas agama, lintas suku, etnis, dan ras perlu membentuk wadah sebagai rumah bersama yang digunakan untuk bersinergi, merawat, dan menjaga kebinekaan tersebut dengan membentuk satu aliansi kebinekaan masyarakat Bali guna menjaga toleransi, kerukunan, keharmonisan, dan kedamaian masyarakat di Pulau Bali. Pernah bikin laporan tentang AWK, jadi hanya kulminasi ya. Kita kolaborasi lah istilahnya. Nah, mengenai proses yang sedang berjalan, ya mudah-mudahan kita berdoa agar proses ini bisa berjalan sesuai dengan prosedur, ya. Kemudian hukum dapat ditegakkan, keadilan dapat ditegakkan. Baik. Itu saja yang saya dapat sampaikan. Sampai sejauh mana di Polda prosesnya? Ini mungkin Mas Jainal bisa mewakili. Mas Jainal, kebetulan beliau kan Jadi begini, yang perlu digarisbawahi bahwa laporan dari Majelis Ulama Indonesia itu adalah bentuk akumulasi. Untuk yang di BK adalah bentuk akumulasi dengan sebelumnya ada laporan dari lembaga-lembaga adat umat Hindu. Jadi endingnya ada di Majelis Ulama Indonesia. Untuk di kepolisian, ini juga bentuk akumulasi dari sekian banyak perbuatan yang dilakukan oleh AWK sejak tahun 2014 sampai saat ini. Dan prosesnya kita akan desak kepolisian agar segera melakukan gelar perkara untuk segera menaikkan status pemeriksaannya dari lidik menuju sidik. Jadi mohon bantuan dan doa dari teman-teman semua, semoga kepastian hukum segera terwujud dan keadilan bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat yang ada di Bali. Baik, berarti ART PHDI yang sah yaitu AD-ART hasil muhasabah hidup. Deklarasi ini ada hal yang perlu disampaikan Pak atau dukungan dari bendesa adat sendiri seperti apa Pak dukungannya? Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Dia selaku mewakili wilayah adat yang khususnya ada di Kesiman terutama, dan mewakili selaku pembina dari forum Taksu Bali yang bergerak, yang notabene bagaimana memberikan dukungan penguatan adat budaya Bali dan Nusantara,
apresiasi atas sudah terbentuknya Aliansi Kebinekaan Bali. Sebagaimana kita ketahui, kita Bali ini adalah berbasis adat budaya untuk pariwisata. Pariwisata yang notabene 70% kehidupan kita ini di Bali didasarkan atas adat budaya yang tentunya harus ada rasa keamanan dan kenyamanan. Nah, dan harapan dia sendiri selaku masyarakat adat khususnya di Bali sangat menginginkan, walaupun kita dengan penuh kebinekaan, penuh keragaman, tapi kalau kita sudah bicara tentang Bhinneka Tunggal Ika, dan itu harapan kami ada di Bali bisa menerapkan hal itu. Dan dengan terbentuknya deklarasi Aliansi Kebinekaan Bali ini secara otomatis mendukung juga bagaimana terhadap penguatan pemberian kehidupan kami di Bali, tentunya pariwisata. 70% artinya berbasis adat budaya yang notabene memerlukan suatu keamanan, kenyamanan. Nah, ini harapan kami, semoga dari Aliansi Kebinekaan Bali ini bisa menjadi ujung tombak, menjaga Bali ini, menjaga Indonesia ini yang penuh kebinekaan. Dari Bali kita bisa memberikan vibrasi yang luar biasa bagaimana kebinekaan yang ada di Bali ini memberikan suatu vibrasi keluar, sehingga bisa kita dari Bali, Aliansi Kebinekaan Bali ini bisa menjaga NKRI ini. Mungkin itu bisa disampaikan. Terima kasih.